Teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai kesehatan reproduksi remaja. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental, dan sosial yang utuh. Tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan, dan semua hal yang berkaitan dengan sistem kesehatan reproduksi, baik secara fungsi maupun prosesnya. Mengapa remaja penting untuk mengetahui mengenai kesehatan reproduksi? Masa remaja ialah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Pada masa remaja, individu dapat berkembang secara pesat dan mengalami perubahan secara fisik maupun biologisnya, sehingga penting bagi remaja untuk mengetahui dan mengenali mengenai perubahannya. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengkategorikan remaja pada rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki kehidupan yang berkualitas, serta memiliki keturunan yang sehat juga. Apakah kalian sudah mengetahui mengenai organ reproduksi pada manusia itu apa saja sih? Dan apa saja fungsinya? Maka dari itu, di sini kita akan membahas mengenai organ reproduksi. Dengan semakin tahu, maka kita akan semakin mencintai organ reproduksi kita dan tahu cara menjaganya agar tetap sehat. Di sini kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada penis. Penis merupakan organ reproduksi yang digunakan sebagai alat untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi dan dapat mengeluarkan sperma yang disebut dengan ejakulasi. Penis dilapisi oleh kulit pembungkus yang disebut preputium atau foreskin, yang biasanya memasuki masa remaja akan dibuang yang disebut sebagai proses sirkumsisi atau disunat. Disunat ini berfungsi untuk mencegah kotoran menumpuk di daerah kepala penis. Di dalam penis, terdapat uretra yang berfungsi sebagai jalan keluarnya sperma dan juga urin, tetapi keluarnya sperma dan urin tidak akan terjadi secara bersamaan, dikarenakan ketika seorang pria sedang melakukan aktivitas seksual, otot-otot dasar kandung kemihnya menutup, sehingga mencegah keluarnya urin ketika ejakulasi dan begitu pun sebaliknya. Ada skrotum dan juga testis. Skrotum merupakan kulit atau jaringan yang melapisi testis yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu pada testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum dan terdapat dua buah testis. Testis merupakan penghasil hormon seksual, testosteron, dan juga penghasil spermatozoa. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas yang berkisar sekitar 9-14 tahun. Testis merupakan penghasil hormon seksual testosteron dan juga penghasil spermatozoa. Hormon testosteron ini berfungsi untuk memberikan ciri sekunder pada laki-laki seperti tumbuhnya kumis dan jenggot, otot semakin bertambah besar dan kuat, kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar, suara menjadi lebih berat dan serak, bahu bertambah lebar dan pinggul mengecil, dan tumbuhnya jakun.
Ada epididymis dan vas deferens. Epididymis berfungsi untuk tempat pematangan sperma dan juga sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Vas deferens berfungsi sebagai jalur jalannya sperma. Dan juga ada ductus ejaculatorius untuk mengantarkan sperma ke penis yang akan dikeluarkan dan disebut sebagai ejakulasi. Terdapat tiga kelenjar pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, ada vesikula seminalis yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi sperma. Yang kedua, ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan bersifat basah untuk melindungi sperma setelah proses ejakulasi dengan cara menetralkan keasaman vagina. Yang ketiga, ada kelenjar pulboretal yang menghasilkan cairan pelumas pada saat berhubungan seksual dan yang akan membantu sperma lebih memungkinkan untuk bergerak dan memudahkan pembuahan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita ya. Nah, kita lihat bagian-bagian yang nampak dari luar ya. Yang pertama, ada labia mayora, labia minora, vagina, klitoris, dan uretra. Nah, yang pertama ada klitoris. Klitoris merupakan organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya ada vagina atau sering disebut sebagai lubang vagina atau liang vagina. Vagina sendiri merupakan organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina sendiri merupakan organ hubungan seksual pada perempuan. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan dan juga sebagai jalan untuk keluarnya darah haid ataupun menstruasi. Nah, sekarang kita akan ke bagian organ reproduksi pada wanita bagian dalam ya. Yang pertama ada rahim, serviks, indung telur, dan tuba falopi. Yang pertama ada serviks. Serviks ataupun leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim dan juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Kita lanjut ya, kemudian terdapat uterus atau rahim yang berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sperma, maka terjadilah kehamilan yang kemudian akan berkembang bertambah besar menjadi bayi di uterus ataupun rahim. Kalau dua buah tuba falopi ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba falopi ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Yang terakhir ada dua buah ovarium atau indung telur kanan dan kiri yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan. Salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil. Bagaimana ya cara untuk menjaga organ reproduksi pada laki-laki? Mencuci tangan sebelum dan sesudah BAK. Hal ini untuk menghindari kontaminasi kotoran dari tangan ke penis, sekalian agar tangan kembali steril setelah memegang penis. Secara berkala, guntinglah rambut di sekitar penis agar rapi dan tidak menyebabkan kelembapan berlebih. Daerah yang lembab seringkali menjadi tempat subur tumbuhnya jamur. Hindari memakai celana dalam dan celana yang terlalu ketat, karena selain membuat peredaran darah tidak lancar,
juga akan membuat penis dan testis kepanasan. Panas berlebihan yang disebabkan oleh suhu udara, keringat, dan pakaian yang terlalu ketat dapat menurunkan kualitas sperma. Gunakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun karena bahan ini menyerap keringat sehingga tidak membuat kepanasan atau lembab di daerah sekitar alat kelamin. Mengonsumsi alkohol dan rokok dan juga obat-obatan terlarang. Kemudian menjalankan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup olahraga, menghindari penyakit menular seksual, dan menciptakan ketenangan psikis. Bagaimana ya cara untuk menjaga organ reproduksi pada wanita? Yang pertama, dengan cara membasuh vagina dari arah depan ke belakang, bukan sebaliknya, karena bakteri yang ada di daerah anus akan ikut terbawa masuk ke vagina. Kemudian, membersihkan vagina sebaiknya menggunakan air saja. Usai dibersihkan, vagina dilap dengan tisu kering atau handuk khusus agar tidak lembab menjadi tempat sarang berkumpulnya jamur dan bakteri. Kemudian mengganti celana dalam 2-3 kali sehari atau segera jika kotor, terutama untuk wanita yang aktif dan mudah berkeringat. Dan kemudian menggunakan celana dari bahan yang menyerap keringat dan hindari penggunaan celana dengan bahan nilon. Menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil, karena jika ditahan tanpa sadar urin akan menetes sehingga dapat menumbuhkan kuman dan bakteri. Dan apabila menggunakan kloset umum, siram terlebih dahulu tepat dudukan dan keringkan menggunakan tisu toilet. Pada saat haid, menggunakan pembalut yang nyaman dan berbahan lembut yang menyerap seluruh cairan dan tidak menimbulkan iritasi. Mengganti pembalut 4-5 kali dalam sehari untuk menghindari perkembangbiakan bakteri pada pembalut tersebut. Mencukur rambut vagina minimal 7 hari sekali, maksimal 40 hari sekali untuk menghindari kelembapan di daerah sekitar vagina. Kemudian menghindari penggunaan sabun untuk membersihkan vagina karena sabun dapat merubah pH normal dalam vagina. Bila menggunakan obat-obatan antiseptik cukup 2 minggu sekali. Kemudian cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh vagina. Konsepsi dan kehamilan. Apa sih reproduksi itu? Reproduksi merupakan proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan. Apa itu konsepsi? Konsepsi merupakan peristiwa pertemuan antara sel sperma atau gamet laki-laki dengan sel telur atau gamet perempuan untuk membentuk sebuah zigot atau janin. Kehamilan adalah masa yang dimulai sejak pembuahan sampai nanti janin yang ada di dalam rahim akan dilahirkan. Waktu kehamilan yang normal diprediksi sekitar 9 bulan 7 hari atau 40 minggu. Usia yang ideal untuk perempuan hamil diperkirakan dengan rentang usia antara 21 hingga 35 tahun. Dikarenakannya, usia ideal pasangan untuk menikah yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Nah, sekarang kita akan belajar nih, apa saja sih dampak yang akan ditimbulkan jika seseorang melakukan seks bebas? Yang pertama, ada dampak fisik. Dampak fisik yang ditimbulkan yaitu penyebaran penyakit menular seksual di kalangan remaja. Penyakit menular seksual dapat menimbulkan penyakit kronis, salah satunya HIV/AIDS, dan juga dapat menyebabkan kerusakan organ reproduksi secara permanen yang dapat menyebabkan kembahan bulan. Yang kedua, ada dampak psikologis. Dampak yang timbul diantaranya yaitu munculnya perasaan berdosa, bersalah, depresi, cemas, rendah diri, dan marah. Yang ketiga, ada dampak sosial. Dampak yang timbul dari pelaku seks bebas yang berdampak pada sosial atau tempat lingkungan remaja. Yang pertama, dapat menyebabkan remaja perempuan dikeluarkan dari sekolah karena hamil. Yang kedua, ada perubahan peran yang tadinya menjadi anak-anak tiba-tiba menjadi seorang ibu. Yang ketiga, dikucilkan dengan stigma negatif dari masyarakat sekitar. Yang keempat, dan dapat juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat dengan mencela atau menolak kondisi tersebut.
Yang keempat, ada dampak fisiologis, yaitu munculnya permasalahan kehamilan yang tidak diinginkan, yang nantinya akan berakibat kepada perilaku aborsi yang tidak aman, yang dapat membahayakan janin dan juga nyawa ibu itu sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar nih jenis-jenis infeksi menular seksual ya. Yang pertama, ada gonore atau biasa juga disebut dengan kencing nanah. Gonore ini disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Untuk menginfeksi, diperlukan kontak langsung dengan mukosa tubuh seperti hubungan seksual atau penggunaan toilet duduk. Masa inkubasi terjadi sekitar 2-7 hari setelah terinfeksi. Gonore sendiri memiliki gejala seperti rasa nyeri saat berkemih, keluarnya cairan yang tidak biasa pada vagina maupun penis, rasa nyeri pada pinggul, bengkak dan kemerahan pada ujung penis, dan juga tanpa gejala. Yang kedua, ada sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Spiroseta treponema pallidum. Penyakit ini menyerang mulut, kelamin, bibir, dan anus, baik laki-laki maupun wanita. Sifilis ditularkan melalui hubungan seksual dari ibu yang mempunyai sifilis, kemudian ditularkan kepada bayinya, homoseksual, dan seks bebas. Gejala yang ditimbulkan oleh sifilis, yang pertama adanya bercak ruam pada tubuh terutama pada bagian telapak kaki dan tangan, adanya luka bulat yang kecil, dan terasa nyeri pada alat kelamin, dan terkadang juga terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening di sekitar alat kelamin. Kemudian ada herpes genitalia. Herpes genitalia disebabkan oleh virus herpes simplex yang menginfeksi daerah sekitar kelamin. Gejala yang ditimbulkan biasanya adanya luka maupun benjolan di sekitar alat kelamin. Herpes genitalia dapat diobati, namun tidak dapat disembuhkan karena virusnya akan selalu tetap ada di dalam tubuh. Kandiasis. Kandiasis disebabkan oleh Candidase albicans yang biasanya menyerang alat kelamin, mulut, dan kulit. Kandiasis pada laki-laki memiliki gejala seperti timbulnya bercak merah dan ruam, gatal pada penis, sedangkan pada wanita memiliki gejala seperti keputihan yang terus-menerus, gatal, dan muncul perasaan seperti terbakar di sekitar alat kelamin. Chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi yang menyebabkan kemandulan dan kerusakan permanen pada organ reproduksi jika tidak ditangani dengan segera. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa keputihan yang abnormal, nyeri punggung bawah, demam, sakit kepala, rasa nyeri dan panas saat berkemih, mual, perasaan gatal dan terbakar di sekitar alat kelamin. Kutu kelamin. Kutu kelamin disebabkan oleh adanya parasit yang hidup di alat kelamin. Kutu kelamin hidup di rambut kemaluan yang ukurannya sangat kecil, berwarna kecoklatan kelabu. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderita yang telah terpapar. Ulkus mole disebabkan oleh Haemophilus ducreyi. Gejala yang dapat ditimbulkan seperti luka di sekitar alat kelamin yang lebih dari 2 cm yang pinggirnya tidak merata. Biasanya terjadi hanya pada salah satu sisi kelamin. Keluarnya cairan yang tidak biasa pada alat kelamin dan juga biasanya terjadi pembengkakan kelenjar getah bening pada lipatan paha. Candyloma acuminata. Candyloma acuminata atau biasa yang dikenal sebagai kutil kelamin disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan penularan dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya. Gejala yang ditimbulkan berupa kelainan kulit berbentuk kutil dengan berkelok-kelok seperti jenggot ayam di sekitar alat kelamin.